Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dakwah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi sore ini bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah dalam acara dakwah pedalaman The Series. Sebelum acara dimulai, alangkah lebih baik kita baca dulu kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan ya untuk penyampaian tata tertib. Bagi sahabat dakwah sekalian yang sudah mengikuti kegiatan dakwah pedalaman The Series sebelumnya pasti sudah akrab dengan tata tertib dari kegiatan ngaji sore hari ini. Tapi alangkah baiknya jika kami remind kembali ya. Berikut saya share untuk tata tertib sore hari ini. Baik, sahabat dakwah sekalian, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita dalam Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Rahmatullah, nampaknya rekan kami sedang ada gangguan sinyal. Mohon maaf sekalian. Bapak Ibu Rahmatullah, insya Allah sesaat lagi kajian pada sore hari ini, yaitu kajian dakwah pedalaman The Series akan segera kita mulai. Namun izinkan dari kami dari panitia Lasnas Dewan Dakwah menyampaikan tata tertib sebagai berikut. Mohon hostnya ditampilkan tata tertibnya. Baik, Bapak Ibu Rahmatullah, telah tampil tata tertib untuk kajian sore kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita luruskan niat hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membuka kamera Zoom sebagaimana ada penuntut ilmu. Kemudian menyimak dengan seksama penuh kekhidmatan serangkaian acara talkshow kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak pelajaran serta hikmah. Kemudian kami juga persiapkan untuk mempersilahkan agar dipersiapkan pertanyaan, dan pertanyaan bisa disampaikan melalui chat room, serta bagi yang beruntung nanti kami akan pilih untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Adai. Demikian Bapak Ibu Rahmatullah, tata tertib acara pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita sekalian kesehatan jasmani dan juga rohani serta keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Alan.
Terima kasih Ustadz Henry Abu Robani atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kami akan memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Yang terhormat Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dr. Adian Husaini, yang terhormat Ketua Direktur Basnas Dewan Dakwah Pusat Bapak Catur Waluyo, yang terhormat Ketua STID Muhammad Nasir Dr. Dwi Budiman, dan yang kami hormati para asatidz sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta dai kita Al-Karam Al-Ustadz Supriyanto Al-Kambari, serta Bapak Ibu jemaah sekalian sahabat dakwah yang kami cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah untuk mengikuti acara kajian dakwah pedalaman The Series. Insya Allah di sesi yang keempat ini kita akan sama-sama membahas terkait tema cahaya Islam dari suku Akit. Baik, para jamaah sekalian, sahabat dakwah dimanapun berada, rangkaian acara yang telah kita lalui, sebagaimana yang telah kita ikuti dari The Series yang pertama, kedua, ketiga, hingga yang keempat ini, insya Allah memberikan gambaran yang utuh terkait kita, yang utuh bagaimana perjuangan para da'i di pedalaman. Dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu pemicu bagi kita dan pemacu bagi kita bagaimana kita sama-sama bisa berkontribusi untuk Islam, untuk meninggikan kalimat li'ila kalimatillah. Baik, untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita awali majelis ini dengan bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Wahid Hashim, salah satu da'i pengabdian yang tengah bertugas di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jazakallah khair, Ustadz Wahid Hashim. Para jamaah sekalian, beliau merupakan salah satu alumnus dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang saat ini sedang bertugas untuk menjadi musyrif di Akademi Dakwah Indonesia Mojokerto. Bagaimana Ustadz Hashim kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum bertugas di ADI ini sudah berapa lama Ustadz? Sudah berjalan 9 bulan Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah masih kurang 1 tahun 3 bulan lagi untuk menyelesaikan masa pengabdian. Baik para jemaah sekalian, sahabat dakwah, mari kita doakan mudah-mudahan Ustadz Wahid Hashim ini diberikan keistiqomahan dan juga keberkahan di dalam mengarungi tugas dakwahnya, dan kita yang di sini juga diberikan keberkahan atas apa yang beliau tadi baca dan juga memberkahi atas acara kita ini. Terima kasih Ustadz, barakallahu fikum. Salam kepada para pengurus di sana Ustadz. Baik jamaah sekalian, sebelum kita menggali bagaimana kita dakwah strategi atau dari pendalaman Meranti dalam membina suku aktif di Sonde, maka kita akan saksikan video berikut ini. Insyaallah telah kita lihat jemaah sekalian bagaimana perjalanan Ustadz Supri untuk membina jemaah di sana, dan tentu ada hal-hal yang mungkin kita hanya bisa lihat dan ada beberapa pertanyaan dari kita dari melihat bagaimana perjalanan dakwah beliau di situ. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Supri Al-Kambari, Ustadz yang bertugas untuk membina mu'alaf suku akid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Supri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar antum, Ustaz? Nampaknya ada masalah sinyal. Assalamualaikum. Ustaz Supri, bisa mendengar suara Ana? Baik, jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan bahwa Ustaz Supri ini merupakan Ustaz yang Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia tugaskan ke tempat beliau sendiri. Artinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia memiliki program Dai Pulang Kampung. Meskipun Ustaz Supri merupakan Ustadz yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti, tapi untuk menembus perjalanan ke tempat tugas itu memerlukan waktu yang lumayan cukup lama dengan memakai perjalanan laut, ya, dengan kapal peting-ting. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Ustadz? Supri. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat luar biasa. Antum gimana kabarnya? Ya, Ustaz Supri, bagaimana kabar antum? Ana alhamdulillah sehat. Nampaknya memudahkan supaya para jamaah sekalian. Ini sinyal antum agak sedikit terganggu, Ustaz. Posisi sedang di mana nih, Ustaz? Ini di kantor desa. Qadarullah hari ini di desa tempat Ana mengabdi itu hilang total jaringan. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan Ustaz ya. Ini juga melihat tadi video antum, Ustaz. Amin, amin. Melihat video antum sangat merinding anak, karena secara pribadi anak sendiri dengan membawa istri dan juga anak sempat bertugas di tempat itu. Maka ketika melihat video antum itu anak agak flashback ke belakang. Bagaimana kondisi desa tempat pengabdian itu, bagaimana kondisi alamnya dengan berbagai segala keterbatasannya. Nah, antum sekarang ditugaskan di situ. Kalau boleh tahu sejak kapan antum ditugaskan di situ, Ustaz? Kalau berdakwah di Desa Sonde itu terhitung pada bulan Januari kemarin. Bulan Januari. Tapi kalau untuk suku Akit sendiri itu dimulai sejak 2017. Oke. 2017 ya, Ustaz. Ini kalau boleh tahu 2017. Posisi yang antum bina ini di suku Akit di mana, Ustaz? Ini di Desa Sonde. Di Desa Sonde. Desa Sonde ini pulau apa, Ustaz? Posisinya? Desa Sonde ini posisinya di Pulau Rangsang, tepatnya di Kecamatan Rangsang Pesisir. Oke, di Rangsang Pesisir ya. Baik, Ustaz. Sebagaimana tadi Ana sampaikan, bahwa Ana juga pernah ditugaskan di Kepulauan Meranti ya untuk membina suku Akit. Boleh diceritakan kepada kita semua bagaimana masyarakat Muslim di sana, khususnya para mu'alaf, ya, karena di sana kan minoritas sebagaimana kita ketahui, karena suku Akit ini mayoritas adalah penganut animisme dan dinamisme atau kepercayaan kepada leluhur, kepada roh-roh, ya, pada hal-hal yang berbau animisme dan dinamisme. Nah, bagaimana kondisi saat ini, Ustaz? Kalau boleh kami tahu setelah Ustaz Supri datang untuk membina para mu'alaf. Alhamdulillah sih sebenarnya bukan semenjak Anda datang ya. Semenjak Islam datang di Desa Sonde ini, lebih tepatnya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Yang tadi sama-sama kita ketahui bahwa jumlah Muslim di Desa Sonde ini
dulunya adalah Muslim minoritas. Tapi walaupun sekarang dulu masih sedikit yang masih memeluk agama Islam, akan tetapi lambat laun tahun ke tahun jumlah Muslim makin bertambah, dan alhamdulillah di tahun ini sudah ada 5 orang yang telah memeluk Islam. Salah satunya adalah Aini yang ada di sebelah saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang telah antum lakukan ini memberikan dampak yang positif kepada para muslim yang lain. Ustaz, kalau boleh tahu, antum berdakwah sejak Januari, ya. Kemudian ada beberapa dari antara anak-anak suku Akid atau masyarakat suku Akid itu yang memeluk Islam. Nah, boleh diceritakan nggak apa sih cara antum, pendekatan dakwah antum itu untuk mengenalkan Islam kepada para mu'alaf, para suku Akid itu? Pertamanya mungkin kalau untuk berdakwah secara langsung kita datang dari kota langsung ke ini, tidak langsung semerta-merta langsung berdakwah, enggak. Yang kita lihat pertama kali adalah bagaimana proses kita berkomunikasi dengan suku Akid itu sendiri. Karena biasanya yang sering kita temukan di lapangan, di saat kita melakukan proses dakwah secara langsung, di saat kita datang langsung berdakwah itu membuat masyarakat merasa kaget. Apalagi yang belum mengetahui, mereka merasa kaget. Akan tetapi yang kita lakukan pertama kali adalah kita bersosialisasi, kita ngumpul bareng mereka, kita ikut serta dalam kegiatan mereka. Dan di saat itu kita selingi dengan perkara-perkara dakwah, dengan bahasan-bahasan dakwah. Jadi seperti itu, Ustaz. Baik. Kalau boleh tahu, ada berapa masyarakat binaan yang antum bina sekarang, Ustaz? Para mu'alaf suku Akid itu? Kalau yang telah tercatat, yang setelah memeluk Islam lebih kurang, itu yang baru dapat ke saya datanya sekitar 50 sampai 60 orang. Tapi yang kebanyakan dari mereka ada yang telah keluar keluar dari Pulau Rangsang guna menuntut ilmu, guna melanjutkan pendidikan perkuliahan. Sedangkan di sini lebih kurang sekitar ya 30 atau 40 orang. 30-40 orang ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Kemudian yang menarik nih, dari masyarakat nih, ketika Ana melihat tadi mendengar pendekatan antum, nah respon dari masyarakat itu seperti apa, Ustaz? Ketika antum melakukan pendekatan dakwah seperti itu? Yang Ana rasakan selama ya. Oke. Bisa didengar ya suara Ana ya? Bisa. Tadi agak lelek sedikit karena mungkin faktor jaringan. Yang Ana rasakan pertama kali berdakwah di sini adalah respon masyarakat seperti apa. Kebanyakan kita berpikir gitu, respon masyarakat itu seperti apa sih di saat kita mulai datang. Dan alhamdulillah pada saat Ana di sini, Ana berdakwah di sini, bertugas di sini, respon masyarakat itu luar biasa. Baik itu yang Muslim ataupun yang tidak belum memeluk Islam, mereka luar biasa. Dan sikap mereka itu luar biasa. Sampai saya nggak kenal mereka, mereka kenal saya gitu. Yang orang-orang suku Akid ini yang belum memeluk Islam, kalau saya kan sering kalau malam atau siang itu nongkrong di rumah-rumah masyarakat, baik itu Muslim atau suku Akid, kadang di warung-warung kita ngobrol-ngobrol di situ. Mereka lebih cenderung welcome gitu, welcome. Jadi artian kata mereka menerima apa yang kita sampaikan. Jadi selama di sini Ana belum pernah sih mendengar kritikan atau menjustifikasi kita itu sebagai orang-orang yang mereka mereka larang gitu. Baik, Masya Allah. Sangat menarik Ustaz, apa yang Anda sampaikan ini. Di masyarakat yang antum bina ini, suku Akid ini kan jaraknya ini kan tidak dekat ya, berjauhan gitu. Nah kemudian akses jalan pun juga kurang bagus gitu kan. Kemudian beberapa hal, banyak
banyak hal ya yang tidak bisa kita temui di kota, di situ kita bisa temui dengan berbagai kendalanya. Nah, strategi apa yang antum lakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Kalau keterbatasan ya mungkin pertama kali yang paling dominan, yang pertama kali muncul di saat saya datang ke suku Akit ini, pertama kali memang yang menjadi hambatan kita adalah akses transportasi. Akses transportasi pada saat itu, pada awal anak pertama kali datang, itu cuma bisa diakses melewati laut. Karena pada saat itu motor dakwah sedang tidak ada. Sehingga Ana berpikiran gini, 1 sampai 1 bulan Ana berpikir kalau tidak ada motor dakwah, armada dakwah kita untuk berdakwah door to door ke rumah masyarakat itu susah. Itu susah, Ustaz. Ana rasakan pertama kali Ana datang, pengalaman pribadi yang paling mungkin berkesan bagi Ana, bagaimana pertama kali Ana datang di Desa Sonde itu, Ana pengen belanja ke warung itu agak susah karena akses warung itu agak jauh, berjauhan. Jadi kalau kita cari kebutuhan pokok di sini tidak ada, kita harus ke warung yang lain. Dan pada saat itu, pada hari kedua Ana sampai di Desa Sonde, Ana tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya apa? Ana lihat ada daun bayam di perkarangan rumah, yang bayam liar itu. Akhirnya apa? Ana ambil, Ana petik, Ana rebus. Ya itulah makanan pertama kita pertama kali datang di Desa Sonde. Dan lambat laun saya merasakan bahwa ini amat sangat berat jika tidak ada armada dakwah. Akhirnya saya lobby di beberapa instansi, di beberapa yayasan atau lembaga, hasilnya nihil. Tapi alhamdulillah selagi kita memiliki niat baik, ada saja jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Ana kontekan sama salah satu teman Ana, beliau ini adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Meranti. Beliau teman dekat Ana chat sama beliau, Bang, gimana ya Bang? Saya begini nih, dakwah ini susah gini karena nggak ada akses transportasi, kadang untuk menjemput anak-anak juga susah dan sebagainya. Jadi beliau mengatakan gini, ya udah Ustadz, kita buatkan pamflet, kita cari bareng-bareng. Alhamdulillah selama 1 bulan kita dapat 1 unit motor untuk kegiatan dakwah kita di sini. Itu untuk akses transportasi. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Itulah pentingnya kolaborasi dakwah ya. Alhamdulillah Ustaz Supri bisa mendapatkan armada dakwah akhirnya. Bagaimana saat sekarang ketika antum sudah memiliki armada dakwah, proses berjalannya dakwah antum itu alhamdulillah sudah lancar ya? Atau masih ada kendala? Ya, alhamdulillah. Kalau dulu itu Ustaz, sebelum memiliki armada dakwah, kita sangat susah untuk berdakwah secara door to door, dari rumah ke rumah susah. Tapi alhamdulillah semenjak kita ada armada dakwah, jadi kita lebih mudah menyambangi atau mengunjungi masyarakat sekitar. Jadi tapi yang tetap ada juga kendala-kendalanya. Yang tadi yang mungkin Ustadz pernah lihat bagaimana motor saya divaksin kan. Jadi itulah kendala-kendala yang sering saya temui. Jadi sering terkendala rusak dan sebagainya. Masya Allah. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu liku-liku dakwah di pedalaman ya, banyak hal yang tidak bisa kita kira, berbagai keterbatasan akses baik dari transportasi, komunikasi menjadi salah satu bumbu-bumbu dakwah. Baik Ustaz, selanjutnya yang ingin kami ketahui dari antum, nih antum kan membawa anak nih, siapa namanya itu tadi? Aini ya? Iya, ini Aini. Beliau ini anak mu'alaf yang pertama kali saya ikrarkan. Masya Allah. Ini kalau boleh tahu orang tuanya sudah masuk Islam belum Ustaz? Orang tua belum masuk Islam ya? Belum. Orang tuanya belum masuk Islam. Jemaah rahimakumullah, sahabat dakwah. Beginilah potret bagaimana anak-anak daripada suku Akit ini mencari jalan sendiri untuk bagaimana kemudian dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara anak-anak mu'alaf ini
yang orang tuanya itu belum Islam. Tapi karena kegigihan, keinginan, keyakinan, mereka betul-betul menyampaikan keinginan pada orang tua mereka. Hingga mungkin bisa kita bayangkan ketika bulan Ramadan, anak-anak ini harus bangun sendirian, sahur sendirian, menjalankan ibadah puasa sendirian. Tidak seperti kita di sini. Bahkan ada cerita yang menarik di suku Akit ini, ada satu anak yang meminta terus kepada orang tuanya setiap hari kapan dia diizinkan masuk Islam, kapan dia diizinkan masuk Islam. Berbeda mungkin dengan anak-anak perkotaan yang bisa jadi yang dia minta itu adalah gadget setiap hari. Tapi itulah Masya Allah Tabarakallah, cahaya yang muncul dari keikhlasan sanubari ketika seorang anak yang di bawah umur sebetulnya, tapi bisa melihat kebenaran, bagaimana nyamannya dari Islam. Baik Ustaz, boleh kami sapa Adinda Aini, Ustaz? Boleh kami sapa, Ustaz? Assalamualaikum, Dinda ini. Boleh agak mendekat, sayang? Masya Allah. Assalamualaikum. Bisa dengar? Bisa terdengar, Dinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda ini, apa alasan Dinda ini itu kenapa Dinda mau masuk Islam? Bisa diceritakan kepada kami di sini? Napa Mike nak memilih Islam? Bisa terdengar nggak? Suaranya kecil saat beliau ini suaranya kecil, malu. Beliau malu. Bisa tidak? Masih malu. Masih malu. Baik. Kalau boleh tahu berapa umur Dinda ini Ustaz? Umurnya 11 tahun. 11 tahun, alhamdulillah. Baik, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Dinda ini memang agak malu untuk mengobrol dengan kita. Namun sebagaimana informasi yang kami terima, Ustaz Supri itu sudah mensyahadatkan 5 orang, ya Ustaz, betul? Mensyahadatkan, halo? Ya, halo. Kalau mensyahadatkan itu baru 3 orang, tapi yang tahun ini baru masuk 5 orang. Dan ini yang pertama, dan yang ini yang ketiga. Beliau ini yang ketiga. Siapa itu? Dan ini Khairul. Dan alhamdulillah yang tadi telah di-share saat yang abangnya itu atau kakaknya itu yang telah selesai 30 juz. Masya Allah. Siapa nama ini kakaknya? Adik dari Rido. Rido ini tadi yang telah kita share. Rido ya, Masya Allah. Ini adik Rido. Nah, kita berharapnya besoknya dia itu seperti Rido nantinya. Baik, berarti Aini ini merupakan anak dari Bapak Kamal ya? Bukan. Yang anak Bapak Kamal si Khairul tadi. Oh, yang adiknya itu. Baik, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kamal ini merupakan salah satu orang dari suku Akit. Beliau belum masuk Islam. Qadarullah pada saat itu anaknya yang bernama Ridho itu saya syahadatkan. Itulah salah satu anak mu'alaf yang dulu itu minta terus kepada bapaknya untuk masuk Islam. Hingga akhirnya ketika dia disunat, kemudian dia bersyahadat. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, sebagaimana informasi yang kami terima dari Ustaz Supri, Ridho ini pergi ke pondok Ustaz ya, untuk melaksanakan pendidikan Al-Quran. Yeah. Alhamdulillah malam ini dapat kabar bahwa beliau akan melakukan khataman 30 juz Al-Quran bersama para santri yang lain.
Maka kita doakan mudah-mudahan ridho menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tuanya yang belum Islam itu Allah lunakkan. Bagaimana informasi bahwa Pak Kamal, orang tua ridho ini, akan melakukan syahadat dan menunggu anaknya, sehingga anaknya sendiri, yaitu ridho, yang akan menuntun syahadat kedua orang tuanya. Baik Ustaz Supri, mengenai kendala dakwah itu, Ya Ustaz. Kendala dakwah yang antum lalui selama antum mengabdi, apakah ada ancaman atau apa ada gitu, bisa diceritakan kepada kami Ustaz? Kalau kendala ya dalam berdakwah di sini memang agak ini. Cuma kita berdakwah nggak bisa terlalu ekstrim. Misalnya kita berdakwah dengan keras nggak bisa. Kita dakwah dengan perkataan yang lembut. Jadi memang ada sebagian, tapi saya belum pernah menemukan masyarakat di sini yang khususnya di Desa Sonde ini yang mereka kalau dinasehatin itu frontal, tidak. Tapi kalau di tempat lain, dan saya lebih senang kalau di Sonde, karena Sonde ini adalah salah satu suku Akit yang toleransinya luar biasa menurut saya. Kalau di Dusun Kuala Parit di Desa Bungur, itu pernah saya bertandang ke sana, bersilaturahim bersama mualaf di sana. Pak Sandi, warga sekitar mengatakan ke saya, Ustadz, kalau Ustadz berdakwah di sini memang luar biasa Ustadz. Kenapa Pak? Kan sama-sama suku Akit. Suku Akit di Sonde dan suku Akit di sini berbeda. Kalau suku Akit di Sonde itu rasa toleransi itu luar biasa, persaudaraannya luar biasa. Tapi kalau di Desa Kuala Parit di Dusun Kuala Parit ini di Desa Bungur itu kita tidak bisa menganggap remeh. Karena apa? Pak, saya sering didatangi, rumah saya itu didatangi mereka orang-orang suku Akit ini yang mereka protes kalau azan tuh jangan pakai mikrofon dan sebagainya. Itu yang membuat kita terkadang merasa gimana gitu. Tapi yang membuat saya bahagia pada saat itu adalah datang satu anak suku Akit mengatakan di depan saya, Ustadz, saya pengen masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Tapi orang tua saya belum mengizinkan saya masuk Islam pada saat itu. Saya katakan pada beliau, nak, kalau antum pengen masuk Islam, saya pengen memberikan nasihat untuk antum. Nasihat yang terbaik bagi antum adalah di saat antum orang tua antum itu belum mengizinkan antum untuk memeluk Islam, Ana cuma bisa beri satu nasihat. Saya cuma bisa beri satu nasihat. Walaupun antum belum diizinkan, jangan pernah membantah omongan mereka. Jangan pernah sekali-kali membentak mereka atau bahkan memarahi mereka. Tapi tunjukkanlah akhlakul karimah, tunjukkanlah rasa ini loh Islam mengajarkan seperti ini. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau di suku Akit di Desa Sonde ini alhamdulillah tidak pernah ditemukan hal-hal yang seperti ini. Begitu Ustaz. Masya Allah. Jadi sangat menarik nih Ustaz, toleransi yang antum ceritakan dari suku Akit, ya, sehingga ada beberapa orang tua yang mengizinkan anaknya untuk memeluk Islam meskipun kondisi mereka itu masih menganut animisme dan dinamisme. Kalau boleh tahu Ustaz, selama yang tugas antum di pedalaman ini melihat orang tua yang sudah mengizinkan anaknya untuk memeluk Islam, ya, setidaknya mereka melihat bagaimana akhlak daripada anak-anak itu sendiri, perubahan yang dirasakan oleh orang tuanya. Apakah antum melihat apakah ada efek yang begitu besar kepada orang tua yang anaknya itu seperti tadi daripada orang tua Khairul atau daripada orang tua yang lain? Dan Ana juga mendengar ada beberapa orang yang akan masuk Islam dari kalangan orang tua, ya, dengan menunggu anaknya yang tengah mondok. Nah, bagaimana Ustaz, tentu bisa ceritakan kepada kami? Iya, memang ada sebuah kisah yang sangat menarik, melihat satu keluarga yang di dalamnya anaknya sudah Muslim sedangkan orang tuanya belum. Ada sebuah kisah yang menarik. Bagaimana proses akhlak seorang anak bisa merubah atau melembutkan hati orang tuanya. Suatu ketika saya pernah pada saat pekan 2 atau 3 hari yang lalu ada salah seorang masuk Islam.
masuk Islam. Kemudian malamnya setelah Isya, saya bertandang ke salah satu rumah masyarakat suku Akit pada saat itu. Beliau mengatakan kepada saya, Ustadz, saya pernah bermimpi. Mimpinya seperti ini, Ustadz. Saya pernah masuk sebuah kampung. Kemudian tiba-tiba sendal saya lepas. Ini sebuah kisah yang sangat menarik bagi saya. Tiba-tiba sendal saya lepas dan kemudian saya lihat ada sebuah warung yang di dalamnya itu yang menjual itu orang yang berpakaian syar'i, orang berpakai jilbab. Seorang wanita yang berpakaian jilbab. Kemudian saya masuk ke warung tersebut dan saya mau mengambil sebuah sendal untuk membeli sendal. Dan alangkah terkejutnya bagi saya katanya, tiba-tiba Al-Quran itu sendal itu berubah menjadi Al-Quran. Dan di saat itu sang bapak itu mengatakan kepada sang penjual tersebut, Mbak, saya mau membeli sendal, bukan membeli ini. Apa jawaban dari sang penjual tadi? Dia mengatakan, Bapak, sesungguhnya itulah sendalmu. Saya katakan kepada Bapak itu, Pak, itulah mungkin hidayah yang telah Allah hadirkan melalui mimpi, Pak. Bisa jadi sendal yang putus itu adalah agama Bapak yang sekarang, dan Al-Quran yang Bapak pegang tadi, yang sendal tadi berubah menjadi Al-Quran adalah sebagai bentuk jalan agama baru untuk Bapak. Dan kemudian dia mengatakan lagi, memang saat akhir-akhir ini saya sering didatangkan mimpi yang sangat aneh. Di mimpi yang kedua yang terus berulang kali, beliau mengatakan kepada saya, Ustadz, saya bermimpi ada seorang laki-laki, dia berpakaian serba putih. Tiba-tiba ia mengajak saya untuk azan ke masjid. Saya mengatakan kepada beliau, Pak, mungkin itulah hidayah yang Allah hadirkan. Bapak tidak mengenal laki-laki tersebut. Bisa jadi laki-laki tersebut adalah orang lain yang Allah hadirkan di dalam kehidupan Bapak yang nanti akan menuntun Bapak ke dalam agama Islam. Masya Allah. Sangat terenyuh. Memang sebagian daripada masyarakat suku Akit mendapatkan salah satu hal-hal unik dari dirinya. Mudah-mudahan itu merupakan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan orang-orang yang memang sudah berislam di sana, mualaf yang lain itu untuk istiqomah. Ustaz, ada hal yang menarik di suku Akit itu dulu kan tidak ada masjid, Ustaz. Yang ada hanya musola, dan musola itu pun ada masalah dalam tanda petik. Belum sempat mau dijual. Kemudian ada jamaah yang mau beli sampai akhirnya tidak jadi untuk dibeli karena memang tidak mau. Akhirnya dari Dewan Dakwah sempat mencari tanah pada waktu itu, Ustaz. Qadarullah ada salah satu di antara masyarakat suku Akit, ya, Ibu Yanti namanya, itu ingin mewakafkan tanahnya, Ustaz, di pinggir jalan untuk masjid. Silakan Ustadz ambil sebagaimana Ustadz pengen. Kalau masjidnya pengen besar, ambil besar. Kalau misalkan masjidnya seukuran berapa, ambillah seperti itu. Masya Allah. Qadarullah, pada waktu itu akhirnya tak wakaf yang beliau akan berikan kepada Dewan Dakwah, akhirnya beliau sampaikan, karena di antara saudara-saudara beliau ini ada yang belum masuk Islam dan tidak menyetujui, akhirnya itu diurungkan, Ustaz. Dan Masya Allah, Ustaz, ada pertolongan lain yang menarik adalah ketika kami kebingungan mencari tanah untuk masjid dalam pembinaan mualaf suku Akit, pada waktu itu hadir salah satu bapak. Bapak itu bukan mualaf, Ustaz. Bapak itu belum memeluk Islam. Tapi qadarullah, Masya Allah, anaknya itu sudah masuk Islam. Pada waktu itu baru anaknya yang pertama. Dan Alhamdulillah anak itu sudah lulus di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Nah, yang perlu kami konfirmasi ke Ustaz, ya, bagaimana saat sekarang kondisi pembinaan jamaah masyarakat suku Akit di masjid yang baru, Ustaz? Kalau tidak salah namanya itu adalah Darul Madani. Bisa antum ceritakan saat kegiatan antum pembinaan anak-anak, kemudian orang tua dan sebagainya. Dan kita juga dengar antum ada program pembinaan, pemberdayaan, Ustaz. Boleh diceritakan bagaimana?
Untuk program yang ada di Masjid Darul Islam Madani saat ini, ya itu pertama memang sholat rawatib. Dulu memang awal pertama kali saya datang itu saya sangat sedih, sempat nangis saya di pertama kali saya datang ke Desa Sonde, masjid sebesar ini tapi jamaah tidak ada. Itu awal pertama kali saya datang. Akhirnya lambat laun saya mengatakan di dalam setiap saya kalau berkhutbah atau khutbah atau menyampaikan ke masyarakat bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Alhamdulillah semenjak saat itu ada beberapa 1, 2 atau bahkan lebih masyarakat yang akhirnya konsisten untuk sholat maghrib dan isya terutama. Kalau subuh memang jarang ada. Adapun kadang subuh itu cuma kita sebatas remaja. Tapi untuk maghrib, isya itu udah mulai ada perubahan dari awal saya ke pertama kali dan sampai sekarang. Dan kemudian pembinaan yang selanjutnya adalah pembinaan berbasis tadi pengajian ibu-ibu yang kita lakukan setiap hari Jumat setelah sholat Jumat. Kemudian yang sedang saya rintis sekarang ini, yang baru ingin saya rintis adalah program Maghrib Mengaji. Yang hal ini yang kita prioritaskan adalah anak-anak remaja ataupun anak-anak yang bisa bisa diajak kolaborasi. Baik itu nanti kegiatan-kegiatan seperti halnya nanti tahfiz yang sedang saya garap, tahfiz, kemudian mungkin nanti ada pengajian-pengajian tentang remaja dan sebagainya. Untuk program pembinaan pemberdayaan yang saya lakukan memang tidak terlalu besar, yakni program program pertanian, karena di sini itu pH tanah yang sangat asam, yang sangat tinggi tingkat keasamannya membuat masyarakat di sini enggan untuk bercocok tanam. Karena percuma masyarakat di sini untuk bercocok tanam sayur-sayuran karena nanti hasilnya tidak maksimal. Makanya masyarakat di sini lebih dominan mereka menanam kelapa, nanas, pinang, sagu dan sebagainya. Bagaimana cara mengakali ini? Ya kemarin saya lakukan adalah kita memakai sistem pertama sistem hidroponik, sistem pengairan air, yang kemudian sistem curah ponik. Curah ponik ini yang kita pakai polybag, nanti kita tinggal sistem siram saja. Dan alhamdulillah kemarin beberapa kali kita telah panen cabai dan panen sawi pokcoy. Jadi seperti itu. Masya Allah. Sangat menarik nih Ustadz program yang antum lakukan, baik itu pembinaan ya kepada bapak-bapak, jemaah bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian juga kepada anak-anak ya, dan kemudian pemberdayaan. Nah hidroponik ini kan mungkin di sana masih agak asing saja, dan masya Allah antum melakukan hal tersebut karena memang tanah yang tekstur tanah di Sonde itu kan gambut yang asamnya memang sangat tinggi ya. Dan Anda lihat tadi juga memang antum sempat memperlihatkan di video itu kan airnya sangat kayak air teh ya Ustaz ya. Kayak teh. Ya, iya betul kayak air teh ya. Masya Allah. Jadi tinggal tambah gula kan? Gula ya, Masya Allah. Tapi meskipun dengan keterbatasan tersebut Ustaz, dengan apa yang menjadi keseharian antum, dengan berbagai keterbatasan antum itu, antum melihat hal-hal lain berarti. Kenapa sih antum masih bertahan tempat tersebut? Sedangkan kalau dilihat kan, wah kayaknya enak di kota gitu Zat, daripada di di pedalaman di desa gitu Zat. Apalagi ini listriknya juga masih terbatas kan di sana. Nah, boleh antum ceritakan kepada kami, Ustaz? Ya mungkin gini, pertama kenapa saya lebih memilih dakwah di pedalaman. Dulu saya pernah berpikir gini, Ustaz. Dulu itu saya berpikir gini, saya kalau pengabdian nggak mau di lembaga. Akhirnya dulu pernah Ustadz Ahmad Fauzi pada saat itu Ketua Dewan Dakwah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri mengatakan kepada saya, Ustadz, nanti antum di pengabdian nanti saya minta di KPZ pada saat itu.
awalnya senang dong karena di situ di kota, kemudian jarak kita bisa sering pulang pergi untuk menemui ibu atau orang tua kan, ayah atau ibu. Kemudian pada saat itu 1 bulan sebelum wisuda pada saat itu beliau ngomong lagi, Ustadz, nanti antum titik pengabdian antum di Desa Sonde. Desa Sonde memang tidak asing bagi saya karena saya sudah 2 kali di Desa Sonde. Pada tahun 2018 saya 2 kali di Desa Sonde. Pertama itu di bulan Ramadan dan kedua di bulan Syawal. Dan mungkin yang tergerak di hati saya, kenapa saya bisa di Desa Sonde, mungkin pertama karena hati. Karena niat saya memang ingin mengabdikan diri saya sepenuhnya untuk masyarakat di sini. Makanya salah satu nasihat dari teman saya mengatakan, berdakwahlah dengan aksi, jangan menunggu instruksi. Artinya apa? Berdakwahlah dengan hati. Jadi tanamkan dakwah itu di dalam hati. Niat dakwah itu sesungguhnya dalam hati. Jangan pernah menunggu instruksi. Kalau kita menunggu instruksi, Ustaz, ujung-ujungnya bukan berdakwah. Jadi nggak akan selesai dakwah kita kalau kita menunggu instruksi. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz, nanti antum di sini ya bergerak tanggal sekian, agak akan bergerak, nggak akan jadi. Apalagi kalau kita nunggu, misal kita buat program, nunggu pendanaan itu nggak bisa. Yang sering saya lakukan adalah, bahkan yang sering saya lakukan, saya nggak pernah mikir masalah tentang minta ke orang lain, nggak pernah. Malahan saya berpikir gini, selagi saya bisa berkorban, saya akan berkorban. Dan bahkan sering saya berkorban, termasuk tabungan nikah, ya saya jadi korban juga untuk ini. Pernah satu ketika seorang ibu datang kepada saya, mengatakan, Ustadz, bisa nggak anak ini kalau ada nanti bantuan pakaian berikan pada anak ini. Emang kenapa, Bu? Saya bilang, anak ini dalam kesehariannya cuma 2 atau 3 potong pakaian muslim yang dia miliki. Dan itu adalah anak itu adalah Aini sendiri, anak yang pertama kali masuk yang saya ikrarkan. Dan pada saat itu betapa sakitnya hati saya pada saat itu. Kenapa? Karena ini bentuk tanggung jawab saya. Kok nggak ada kok saya nggak, seolah-olah nggak peduli sama mereka. Akhirnya pada saat itu saya katakan dalam diri saya, ya udah besok saya hari Ahad ke kota, kita belikan baju beberapa pakaian untuk anak tersebut. Jadi menurut saya masalah tabungan itu bisa dicari, tapi masalah kewajiban yang saya emban itu tidak bisa untuk digantikan dengan yang lainnya. Jadi bagi saya makanya kalau saya saat pulang ke rumah setiap 2 pekan sekali, pulang ke kota setiap 2 pekan sekali, itu saya merasa khawatir di saat saya meninggalkan Desa Sonde. Dalam pikiran saya terbenak, ada nggak yang azan, ada nggak yang sholat di masjid dan sebagainya. Kalau saya tuh berpikir di saat saya tidak bisa meninggalkan tugas saya, kewajiban saya di sini, itu ada rasa bersalah di dalam diri saya. Makanya saya sering berkorban apapun, termasuk tadi tabungan nikah saya korbankan untuk semata-mata untuk anak-anak mualaf ini. Jadi saya berpikir biarkan nanti harta ini yang menjadi saksi di hadapan Allah nantinya. Jadi biarkan jadi saksi bahwa inilah pengorbanan saya. Jadi kita memang tidak pernah pungkiri bahwa kita semua manusia itu memiliki kesalahan. Jadi setidaknya saya berpikir dan saya berazam dalam niat hati saya, setidaknya dengan ini menjadikan peringan hisab saya di hadapan Allah nantinya. Jadi seperti itu, Ustaz. Dan alhamdulillah setelah itu banyak masyarakat atau teman-teman dari tempat lain konfirmasi ke saya, Ustadz, kita pengen bantu Ustadz dalam berdakwah di sana. Dan alhamdulillah selama saya di sini untuk teman-teman anak-anak mualaf, insya Allah kita akan terus support mereka. Dan saya katakan kepada mereka, apapun kesusahan mereka, apapun kendala mereka, tolong sampaikan ke saya. Termasuk saya bilang termasuk nanti pendidikan, kita usahakan juga pendidikan untuk mereka dan sebagainya. Termasuk nanti sandang pakaian mereka. Begitu, Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz Afwan, kayaknya Ustadz Alan lagi ada sedikit kendala ini Ustadz, mohon maaf menggantikan beliau. Sambil menunggu beliau Ustadz, sekali lagi mohon maaf Ustadz ya. Oh, ya. Mau bertanya ini Ustadz, kira-kira sekarang kondisi Madu kita gimana Ustadz setelah antum mungkin udah berapa lama di situ, responnya bagaimana, kemudian dukungannya kira-kira apa nih Ustadz, biar kita bisa tercerahkan dan mudah-mudahan bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari kisah antum ini Ustadz. Afdhal Ustadz. Kalau untuk itu untuk bagaimana masyarakat di sini terlebih pada mualaf, alhamdulillah sih mereka orang yang memang benar-benar pengen sudah masuk Islam tuh pengen benar-benar belajar. Jadi sering saya katakan kepada masyarakat, setidaknya bagi teman-teman kita yang baru masuk Islam ini, bukan hanya tugas saya untuk mengajarkan mereka, tapi tugas kita semua untuk mengajarkan mereka. Dan mereka mengatakan, memang itu tugas kita, Ustaz. Karena nanti khawatirnya kalau di saat kita membiarkan mereka Allah nanti akan mereka akan meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Jadi saya nggak pengen hal ini terjadi nanti di akhirat. Jadi masyarakat di sini luar biasa untuk setiap ada program mereka selalu kumpul, selalu bisa bergabung bersama kita dan ikut nimbrung bersama kita. Jadi seperti itu, Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah, sangat menarik nih Ustaz Supri. Nampaknya memang beliau ini udah cocok di Sonde ya, sangat menghayati, sangat menjadi bagian daripada jamaah yang ada di situ, sehingga ketika beliau sedang pulang sekalipun yang diingat adalah bagaimana azan yang di sana, bagaimana salat berjamaah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua sama-sama doakan Ustaz Supri ini diberikan keistiqomahan di dalam mengemban amanah dakwah ini, dan juga Allah berikan ketegaran. Saya sebagaimana disampaikan tadi, Masya Allah, mudah-mudahan tabungan antum juga cepat kembali Ustaz, dan antum mendapatkan jodoh ya, baik di sana ataupun misalkan di tempat lain. Baik Ustaz, yang ingin kami selanjutnya tanyakan sama antum itu, setelah antum dakwah di sana, perubahan apa yang antum rasakan melihat dari kegiatan-kegiatan dakwah antum yang telah antum lakukan selama pengabdian di sana? Perubahan yang mungkin sering kita dapatkan di sini adalah bagaimana proses interaksi antara kita bersama masyarakat itu luar biasa, Sat. Jadi dulu itu mungkin pertama kali kita datang, kita merasa asing dengan masyarakat sekitar. Tapi setelah kita berbaur bersama mereka, jadi setidaknya mereka tuh merasa kita tuh ada, merasa kita termasuk bagian dari mereka. Jadi mereka sering mengatakan, jangan pernah sungkan saat kita di sini ada satu keluarga. Kita satu keluarga di sini, jadi apapun kesusahan kita akan lalui bersama. Jadi ya itulah yang membuat saya kadang merasa betah di sini daripada di rumah. Walaupun kadang di rumah itu kan ada orang tua, tapi ada kenyamanan tersendiri di sini. Jadi yang tadi setelah saya kadang pulang 1 hari 2 hari, itu yang menjadi beban saya. Kadang kalau nggak ada azan, beban bagi diri saya. Jadi kalau nggak ada yang sholat di masjid, itu beban bagi diri saya. Jadi sering saya jadi kalau dengan masyarakat luar biasa, Sat. Baik itu yang muslim atau non muslim, kita sering bersinergi. Kadang di saat satu waktu, satu momen kita sering bercanda. Kalau saya itu orangnya selalu welcome. Jadi kalau ibu-ibu, apalagi sering-sering saya candain ibu-ibu di sini. Makanya di sini bilang, Ustadz kalau ngomong nggak pernah serius gitu. Artinya apa? Artinya saya tuh pengen membangun kedekatan antara saya dengan masyarakat. Jadi disitulah mereka mengatakan, kami baru pertama nih ketemu Ustadz yang kayak gini nih, gitu. Yang kayak gini nih. Artinya yang selalu bisa kumpul bareng, baik itu ke anak-anak remaja, baik itu ke orang-orang dewasa dan sebagainya. Jadi sering kita ngumpul gitu kan. Jadi kalaupun saya sering di rumah, itu sampai masyarakat tuh protes ke saya, Ustadz, kenapa nggak jalan-jalan ke rumah kita kayak gini. Jadi saya sering saya sampaikan kepada mereka, Bu, saya itu
kadang di rumah itu pengen mutihin kulit bilang. Jadi masyarakat di sini itu luar biasa kalau untuk hal-hal yang ini toleransinya luar biasa. Baik itu Muslim atau tidak, menurut saya Masya Allah lah. Masya Allah. Jadi memang Ana lihat dari antum ini, ketika antum tugas di sini, nampaknya nggak ada rasa rasa takut, rasa apa gitu. Antum kayaknya sangat menikmati perjalanan dakwah antum di Desa Sonde. Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ya. Ketika kami, ya salah satunya karena Ana juga pernah ditugaskan di Desa Sonde, kemudian juga ustadz-ustadz sebelumnya, itu memiliki resolusi yang jangka panjang, Ustaz. Maka pada waktu itu kami, ya Dewan Dakwah Islam Indonesia, kemudian bekerjasama dengan berbagai lembaga, itu membawa anak-anak mu'alaf yang berpotensi, dia punya keteguhan yang sangat tinggi, kemudian dia punya kemauan yang sangat tinggi untuk belajar keluar daerah di Meranti, ya keluar pulau, bukan hanya ke pulau-pulau, keluar pulau di Pulau Rangsang Meranti itu, tapi juga memang keluar pulau Sumatera. Ada beberapa yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada yang di Lampung, bahkan ada yang sampai ke Jawa. Karena salah satu hal yang menjadi motivasi kami pada waktu itu adalah mungkin kami hanya 1 tahun, 2 tahun di Desa Sonde, tapi yang akan melanjutkan dakwah selanjutnya adalah mereka, tulang-tulang sulbi daripada anak keturunan para mu'alaf suku Akit di Desa Sonde. Alhamdulillah ada beberapa anak yang sudah sarjana, ya salah satunya adalah Mirawati, dan insya Allah Mirawati ini salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah Sukabumi. Dan kemudian adiknya itu ada Anggun Pramono, melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Dan insya Allah kedua orang tua beliau itu akan syahadat. Betul ya Ustaz ya? Kami berharap mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran atas proses syahadat yang akan dilakukan keluarga besar Bapak Adis, yaitu orang tua daripada Mirawati dan juga Anggun Pramono yang saat ini tengah melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Kemudian pertanyaannya adalah, Ustadz sendiri memiliki resolusi apa nih Ustadz? Ketika Ustadz sudah dari Januari sampai saat ini melihat perkembangan para mu'alaf, karena salah satu wejangan dari Ustadz kita semua, Ustadz Syuhada Bahri, bahwa salah satu tanda keberhasilan dakwah seorang dai itu adalah berhasil mempersunting ya gadis yang ada di desa itu, Ustaz. Nah, apakah antum punya resolusi, bisa ceritakan kepada kami? Karena antum dari tadi bercerita tentang sudah menabung untuk menikah. Bisa diceritakan, Ustaz? Waduh. Ada 2 resolusi yang ingin dalam proses dakwah saya, yang dalam pikiran saya saat ini adalah, pertama saya ingin membangun unit usaha berbasis masjid, yang hal ini nantinya berguna untuk masyarakat. Kemarin tuh saya telah ajukan ke Dewan Dakwah untuk perbaikan yang sebelah itu air galon. Itu rencana nanti kita akan jadikan usaha berbasis masjid, yang mana nantinya ini akan mendorong tingkat bisa masyarakat di sini, membantu masyarakat di sini. Karena sama-sama kita ketahui, mungkin Ustadz telah mengetahui juga selama di Sonde, masyarakat yang ada di Sonde ini biasanya mereka kalau tidak memiliki uang meminjam kepada para tengkulak pada di sini, para rentenir di sini. Dan yang luar biasanya, mereka kalau minjam 1 juta di 2 pekan harus membayar bunganya 150.000. Dan tak ayal banyak sekali masyarakat yang ada di sini itu sampai yang tanahnya diambil oleh para rentenir ini. Yang saya ingin lakukan adalah bagaimana kita membuat unit usaha yang nantinya masyarakat itu kalau minjam ke kita tidak mengenakan bunga, satu. Yang kedua, kita masyarakat itu bisa menyicil kapan aja. Tidak langsung semerta-merta 1 bulan itu harus 1 juta, tidak. Tapi bisa bulan ini 100.000 dan sebagainya. Setidaknya kita bisa membantu masyarakat. Yang kedua, yang saya dalam pikiran saya, yang dalam niatan saya, solusi yang terbesar yang saya miliki adalah saya ingin menghadirkan pondok pesantren di sini. Kenapa saya ingin
menghadirkan pondok pesantren di sini yang tadi sama-sama ketahui Ustadz tadi resolusi yang dulunya adalah mengantarkan anak-anak yang tadi ini untuk menimba ilmu di Pulau Jawa dan sebagainya. Resolusi yang saya miliki adalah bagaimana anak-anak ini nantinya tidak keluar dari Desa Sonde setelah mereka menyelesaikan proses sarjana, setelah mereka selesai mondok dan sebagainya. Karena saat ini mungkin teman-teman di sini semua ingin mendapat gambaran. Alhamdulillah di Desa Sonde ini ada sekitar 4 atau 5 anak mu'alaf yang telah hafiz 30 juz Al-Quran. Dan saya tidak pengen mereka ini keluar dari Desa Sonde dan meninggalkan Desa Sonde sehingga Desa Sonde ini tidak ada cahaya Islamnya lagi. Saya pengen mereka yang memberikan cahaya untuk masyarakat sekitar. Makanya resolusi yang terbesar yang saya miliki adalah menghadirkan pondok pesantren. Dan saya telah sampaikan kepada masyarakat sekitar dan tanggapan luar biasa. Ada yang mengatakan, Ustadz pengen tanah berapa hektar? Saya katakan saya butuh tanah 10 hektar. Ustadz, kita ada punya tanah, Ustadz beli setengah, kita wakaf setengah. Karena walaupun kayak gitu, sebenarnya senang hati saya, tapi uang itu nggak ada gitu. Yang kemudian ada juga masyarakat, Ustadz, saya punya tanah di tepi jalan besar, kalau Ustadz mau bangun pesantren bisa. Tapi Ustadz cuma 1/4 hektar, nggak sampai 1 hektar. Kemudian baru-baru kemarin datang salah satu, saya konsultasi kepada Ketua UPZ Basnas Rangsang Pesisir. Beliau mengatakan, Ustadz, kalau Ustadz pengen bangun pondok pesantren, kita punya tanah di Kayu Ara. Tapi bukan Desa Sonde, di Kayu Ara, perbatasan antara Desa Sonde dan Kayu Ara. Kita ada punya tanah 4 hektar, sekitar 4 hektar, Ustadz bisa gunakan. Tapi ya kita kembali lagi, resolusi ini mudah-mudahan bisa tercapai nanti kemudian hari sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas tentunya. Dan anak-anak tadi ini yang telah kita sekolahkan di perguruan tinggi ataupun pondok-pondok ternama di Pulau Jawa itu tidak semerta-merta meninggalkan meninggalkan kampung halamannya. Dan saya berharap mereka yang membangun dakwah di kampung mereka sendiri. Jadi itulah harapan saya. Kalaupun saya bisa tetap tinggal di sini lebih lama, itu memang harapan saya. Tapi setidaknya kalau saya cuma sebatas nanti cuma sisa 1 tahun ini, saya ingin pengganti saya meneruskan resolusi ini. Jadi seperti itu, Ustaz. Baik, Ustaz, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan memberikan kelancaran atas apa yang menjadi resolusi antum ke depan terhadap dakwah di pedalaman, khususnya untuk membina mu'alaf suku Akid. Baik, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita, di tengah-tengah kita ada guru kita, ya, Ustaz Dr. Dwi Budiman As-Siraji. Masya Allah, ini adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Assalamualaikum Ustaz Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Ustaz Supri apa kabar? Alhamdulillah khair, Ustaz. Baik. Masya Allah. Makin cerah wajahnya nih, munawar. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ustaz, mungkin ada pesan untuk Ustaz Supri Al-Kambari nih Ustaz, yang sudah bertugas di pedalaman dari Januari, dan mungkin beberapa waktu bulan ke depan ya bisa jadi tugasnya ini kontrak dakwahnya ya, tugas pedalaman. Kalau dakwahnya mungkin nggak boleh berhenti, tapi tugas dari dewan dakwahnya itu mungkin akan habis. Nah, ada pesan nggak Ustaz Supri? Ini Ustaz Supri masih sendiri ternyata Ustaz. Masya Allah. Zawajakallah. Semoga Allah segera menikahkan antum insyaallah. Ya, yang pertama tentu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Supri. Jazakallah khairan atas amal dakwahnya. Luar biasa. Dari kisah tadi sejak awal diceritakan ya, insyaallah. Ini menjadi satu kebahagiaan bagi kami di kampus karena kebaikan-kebaikan yang Ustaz Supri tanam di sana, insya Allah nanti pahalanya juga kan akan
mengalir kepada para asatidz di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Jadi saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan di daerah yang sedang mengabdi, salah satu cara antum berterima kasih kepada para dosen dan para guru adalah dengan banyak-banyak menanam amal baik, amal dakwah, karena nanti pahalanya juga akan mengalir kepada para guru antum di kampus maupun di lembaga pendidikan sebelumnya. Yang pertama, terima kasih Ustaz Supri, mudah-mudahan amal dakwah antum diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, mendengar kisah Ustaz Supri tadi, kemudian terakhir mendengar resolusi dakwah ke depan, saya sangat berbahagia nih karena ternyata pandangannya jauh ke depan sekali nih. Ada rencana membuat ekonomi perkembangan atau pengembangan ekonomi berbasis masjid. Ada rencana pendirian pesantren. Kalau sudah punya rencana-rencana seperti itu, saya yakin ini Ustadz Supri ini nggak bakalan sebentar tinggal di tempat ini. Ini insya Allah cintanya sudah besar ini ke tempat tugas ini. Ya minimal 10 tahun lah kali bertugas di situ Ustadz Supri ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya PR-nya cuma satu aja tadi, sebagaimana Ustadz Alan sampaikan, tinggal mencari pendamping yang bisa menguatkan. Kalau memang nanti tidak dapat di situ, boleh nanti kontak-kontak kita lah, kita siapkan dari STID ya, yang putrinya mudah-mudahan bisa menjadi pendamping antum di sana. Karena saya yakin ya antum nih kurang ini kalau cuma setahun 2 tahun ini, minimal 10 tahun berdakwah di suku Akit insya Allah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Ustaz Supri tetap istiqomah. Pasti walaupun antum mengatakan tadi ya masyarakat tidak ada yang memberikan apresiasi negatif ya, tapi insya Allah tapi langkah dakwah kan tetap pasti akan menghadapi rintangan, cobaan. Nah, mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap di jalan dakwah ini, dan mudah-mudahan juga ini menjadi contoh bagi adik-adik yang lain yang akan juga segera lulus bulan depan insya Allah, bahwa dakwah itu memang perlu pembangunan visi ke depan ya, tidak hanya dalam rangka menyelesaikan tugas, menyelesaikan kewajiban, tapi juga bagaimana menjadi sebuah gerakan. Nah, insya Allah ini Ustaz Supri bisa menjadi uswah hasanah bagi adik-adik kelas nanti insya Allah. Demikian Ustaz Alan saya kira. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berkah untuk Ustaz Supri. Masya Allah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Terima kasih Ustaz atas pesan kepada Ustaz Supri khususnya dan kepada kita semua. Baik sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai amal dakwah yang telah dilakukan oleh Ustaz Supri yang telah disebutkan dari awal sampai saat ini, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Supri ini merupakan amal jariah bagi para jamaah sekalian, para donatur yang telah ikut terlibat dalam gerakan dakwah ini. Rasulullah SAW menyampaikan man zahazal wazian fi sabilillah faqad waza. Orang-orang yang ikut dalam mempersiapkan pembekalan jihad di jalan Allah, maka sungguh Allah akan catat sebagai orang yang telah berjihad. Mudah-mudahan segala apa yang telah dikeluarkan oleh para sahabat dakwah sekalian untuk membantu program dakwah pedalaman menjadi saksi atas ikut andilnya kita dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara. Baik, selanjutnya karena sudah di penghujung acara, nanti para jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Supri atau bisa melalui chat, silahkan untuk mengisi di kolom komentar. Sebelum kami akhiri sesi ini dan kembali untuk tanya jawab, maka kami persilakan kepada Ustaz Supri untuk memberikan closing statement kepada kita semua, kepada sahabat dakwah dimanapun berada, terkait apa yang diperlukan dan apa yang perlu dibantu dalam melaksanakan program dakwah di Desa Sonde, khususnya dalam membina mualaf suku Akit. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Alan. Sebenarnya ini bukan keperluan pribadi saya, bukan. Saya lebih mementingkan keperluan adik-adik kita yang mualaf. Jadi kemungkinan yang perlu kita butuhkan adalah yang pertama
yakni pakaian muslim dan muslimah untuk teman-teman, kemudian mukena, peralatan sholat dan sebagainya, kemudian paket pendidikan, bisa dengan alat-alat pendidikan dan sebagainya, yang itu yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak mualaf. Kemudian insya Allah dalam waktu bulan akhir tahun nanti saya berkeinginan itu melakukan sebuah agenda atau kegiatan, yakni daurah tahfiz Quran untuk anak-anak mualaf, yang tujuannya adalah untuk mencetak generasi-generasi Qurani yang ada di sini. Kita pengennya anak-anak mualaf di sini adalah bisa menjadi anak-anak yang berjiwa Qurani. Jadi seperti itu, Ustaz. Ya, makanya nanti mungkin dalam waktu bulan depan kita mungkin giat-giatnya akan mencari donatur untuk bisa merealisasikan kegiatan akhir tahun ini. Mungkin teman-teman dakwah sekalian bisa menjadi bagian dari sahabat-sahabat para mu'alaf di sini. Jadi seperti itu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik, sebelum kita nanti akan lebih menggali, ya, bila ada yang ingin bertanya, dipersiapkan pertanyaannya, bisa lewat chat atau nanti bisa mengangkat tangan, ya, raise hand, ya, pada para jemaah sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Supri. Karena alhamdulillah nih sinyal di sini di Ustaz Supri ini sedang stabil. Memang kadang-kadang tidak stabil, dan mudah-mudahan dengan bertanya langsung para jemaah sekalian bisa mengetahui secara langsung. Baik, ada dari keluarga besar Dewan Dakwah Riau. Kami persilahkan untuk memberikan pesan, silakan. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan saya Firdaus dari Dewan Dakwah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Dibuka dong videonya, Ustaz Firdaus. Mohon agar bisa dibuka dan host untuk bisa spotlight, ya, Dewan Dakwah Riau. Masya Allah, Maulana. Ya, Maulana. Baik, saya dari Dewan Dakwah Kabupaten Meranti Riau ingin menyampaikan di pertemuan ini, alhamdulillah dakwah Ustaz Supri berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah beliau ini rekomendasi dari Dewan Dakwah Kabupaten Meranti kuliah di STID, dan perlu kami sampaikan tempat-tempat yang seperti Ustadz Supriyantio ini memang sangat banyak sekali di Riau, dan Ustadz Alan termasuk yang pernah di sana dulu, ya. Kami perlu sampaikan sedikit terkait dengan peta dakwah yang ada di Kabupaten Meranti. Yang pertama, Kabupaten Meranti ini ada 9 kecamatan, lalu kemudian ada 101 desa. Jadi rencana kami dari Dewan Dakwah Kabupaten Meranti Riau, kami alhamdulillah hari ini sudah ada kurang lebih hampir 50, ya, ada 50 putra-putri Kabupaten Meranti yang kuliah di STID. Jadi target kami bagaimana ke depan ada 10 dai yang berada di Dewan Dakwah Kabupaten, kemudian ada 9 kecamatan, di setiap kecamatan itu ada Dewan Dakwah Kecamatan, minimal ada 5 alumni STID sebagai pengurus. Kemudian bagaimana di 101 desa itu minimal ada 1 dai. Jadi 1 desa 1 dai. Diambil dari anak-anak desa itu, lalu kemudian kuliah ke STID, lalu kemudian kembali ke daerah mereka masing-masing. Jadi targetnya 10 dai di kabupaten, 5 dai di 9 kecamatan, setiap kecamatan ada 1 5 dai. Lalu kemudian bagaimana 101 desa, setiap desa itu ada dai alumni STID Muhammad Nasir, dan 1 diantaranya adalah Ustaz Supri yang hari ini menyampaikan kisah dakwah di sana, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang mirip seperti itu. Mohon dukungan dari semua atas kebersamaan para jamaah, para muslimin semua demi dakwah dai-dai Dewan Dakwah secara umum di Indonesia dan diantaranya di Kabupaten Meranti. Terima kasih Ustaz Alan, hanya sekedar menyampaikan informasi saja. Jazakumullah khair jaza ya Maulana Al Ustaz Firdaus.
beliau asli dari Meranti, ya pengurus Dewan Dakwah Riau Meranti. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan dalam gerakan dakwah ini menjadi salah satu wasilah tercapainya cahaya Islam yang lebih benderang di bumi Meranti. Baik, jamaah sekalian, banyak sekali jamaah yang menyapa di kolom chat ini ke Ustadz Supri, ya. Banyak yang mendoakan Ustadz, ya. Mudah-mudahan doa-doa dari para jamaah, salah satunya disampaikan oleh mohon maaf, bisa kita bacakan satu ya dari Pak Ipung Sri Purwanto. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi, melindungi dan memudahkan segala urusan yang Allah ridhoi untuk Ustaz Supri dan dai lainnya di pedalaman. Yassarallahu umurakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Pak Ipung Sri Purwanto. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga merahmati Bapak dan keluarga Bapak semua. Sebelum kita bertanya jawab, ada satu video lagi yang ingin kami sampaikan sebagai gambaran daripada perjalanan Ustaz Supri dalam membina suku Akid. Kali HP dah kesan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Sebagaimana kita lihat tadi, ada beberapa program yang dilakukan oleh Ustaz Supri dalam melakukan pemberdayaan. Salah satunya adalah program penyulingan air, ya betul Ustaz ya. Lasnas Dewan Dakwah pada waktu itu memberikan satu program penyulingan air karena memang kondisi air di sana ini masih dalam kondisi yang memang ketika dikonsumsi mungkin perlu beberapa penyaringan karena memang tanah gambut ya airnya. Baik, ada Pak Ghazi Al-Farisi yang raise hand. Mungkin bisa dibuka, Pak Ghazi, untuk bertanya langsung kepada Ustaz Supri Al-Kambari. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sebelumnya kami mendengar ceritanya sangat luar biasa. Oh ya, izin perkenalan, saya Al-Farisi dari Tangerang Selatan. Terima kasih moderator udah memberikan waktu. Selama tadi sharing gitu ya, bercerita luar biasa sekali. Banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan, kisah-kisah luar biasa dari Ustaz Supri. Mau bertanya Ustadz, selama ini kan antum berdakwah ataupun membina di daerah sana, pasti banyak sekali tantangan ataupun hal-hal yang menjadi batu gitu ya, ataupun kerikil gitu.
Nah, apakah pernah ada rasa keluh kesah ataupun rasa kecewa? Lalu bagaimana cara antum bisa untuk tetap istiqomah gitu? Karena setiap orang pasti memiliki keluh kesah ataupun memiliki rasa bosan gitu ya dalam aktivitas. Apalagi dalam dakwah ini menjadi suatu hal yang menjadi amalan gitu kan, amalan dalam kehidupan kita kelak gitu. Bagaimana Ustadz pengalaman antum selama berdakwah di sana? Syukron, jazakallahu khairan. Semoga sehat semuanya. Salam dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gozi Farisi. Silakan Ustadz dijawab pertanyaan dari Mas Gozi. Baik, kalau dikatakan kita itu ada rasa bosan ada. Tetap ada bosan. Kemudian ada nggak batu loncatan, hal-hal yang membuat kita itu menjadi batu loncatan? Pasti ada. Saya pernah berpikir gini, dulu berpikir awal pertama kali saya datang, kok saya berbeda ya daripada yang lain. Saya lihat dari report-report teman-teman yang lain itu luar biasa. Mereka kadang bisa seperti ini, jadi dapat dukungan penuh dari berbagai lembaga. Sedangkan saya memang kebanyakan memang gerak sendiri. Kita pakai gerak sendiri. Kadang ya luar biasanya yang menjadi penyemangat saya untuk tetap berada di sini, pertama kita niat. Niat itu semata-mata jangan pernah niatkan untuk yang lain, niatkan mewakafkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena tadi niat saya pertama kali adalah mewakafkan diri. Tujuannya saya ini banyak dosa. Kita semua banyak dosa. Tapi dengan cara kita mewakafkan diri di agama Allah Subhanahu wa taala ini, setidaknya nanti di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dihadap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hal-hal kecil seperti ini yang menjadi peringan hisab kita nanti di akhirat. Jadi kalau dikatakan ada rasa jenuh, rasa bosan, bahkan ada rasa terluka, mungkin semua orang pernah merasakan. Baik saya. Dari awal hingga sekarang mungkin ada rasa-rasa terluka seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan ini sebagai hal yang bisa membuat kita bertahan? Ya tadi kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menganggap sesuatu itu karena seseorang atau karena sesuatu. Jangan. Tapi landaskanlah niat kita, segala apa yang kita lakukan itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Supri Al-Kambari yang telah memberikan insight kepada kita semua, dan para sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terasa kita sudah ada di penghujung acara dan kita doakan sama-sama Ustaz Supri Al-Kambari dan seluruh dai dimanapun berada senantiasa istiqomah untuk melaksanakan tugas dakwah dan diberikan kesegaran, kekuatan dalam menjalani dakwah ini. Dan bagi kita para pendukung dakwah, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin melihat daripada kisah perjalanan dakwah Ustaz Supri Al-Kambari, begitu banyak apa yang sudah dilakukan beliau dengan kondisi dan jarak yang memang tidak begitu dekat dengan kita, akan tetapi kita semua bisa bersama-sama melakukan amal dakwah ini dengan cara kita masing-masing, dengan usaha kita masing-masing. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, maka berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Apabila kita memang tidak bisa untuk datang ke sana berjumpa dengan saudara-saudara kita, maka hal tersebut bisa kita lakukan dengan harta, dengan amwal kita, baik dengan zakat, infak, dan sedekah kita. Maka bagi para pendukung dakwah, sahabat dakwah dimanapun berada, kami persilahkan mengajak untuk bersama-sama mendukung dakwah ini dengan terus melakukan kebaikan, baik dengan zakat, infak, melalui Lasnas Dewan Dakwah dalam upaya mendukung dakwah pedalaman. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan transfer ke Bank Syariah Indonesia 728 2020 728, atau juga lewat Bank Muamalat 301 007 1846, atau juga dengan
scan barcode ya, ditulis ya, baik untuk zakat atau infak dan sedekah. Dan satu lagi lewat website Lasnas Dewan Dakwah ya, www.lasnasdewandakwah.org.id, atau dengan berbagai macam pembayaran ya, baik lewat BSI, Bank Muamalat, ATM Bersama, ShopeePay, GoPay, dan OVO dan link aja. Atas segala perhatian dan bantuan daripada jemaah sekalian rahimakumullah, kami ucapkan jazakumullah khair jaza. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengikuti acara dakwah Pedalaman Series. Insya Allah besok merupakan puncak acara. Dakwah adalah jalan hidup kita. Insya Allah kita akan ditemani oleh Ustadz Fatih Karim dan juga Mas Ari Untung. Eksklusif hanya via Zoom. Ya, catat waktunya besok 19 Oktober 2021 pukul 15.30 sampai 17.00. Atas segala perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran, dan atas segala apa yang telah dikeluarkan oleh para sahabat sekalian, jemaah sekalian, kami ucapkan ajarallahu fima ataitum wa barakatuh fima ataitum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang dikeluarkan, baik zakat, infak, sedekah, dan juga Allah memberkahi atas harta yang tersisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Kami saya pribadi undur diri dan semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Wabil khusus kepada Al Ustaz Supri Al Kambari yang telah setia menemani kita. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah, juga kepada guru-guru kita semua. Baik jamaah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan bagi siapa yang ingin menyapa nanti Ustaz Supri dipersilakan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Supri. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Supri. Terima kasih Ustaz Supri. Terima kasih. Barakallahu fiik, Ustaz Supri. Sehat selalu ya, kuat. Terima kasih Ustaz Supri. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum Ustaz Supri. Waalaikumsalam. Ya Ustaz Supri, semoga Ustaz selalu dalam lindungan ridho Allah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supri, salam sama binaan Antum Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Baik, dari Bu Nika itu Ustaz Supri. Salam kepada binaan. Ada jamaah Antum. Insyaallah. Kalau Ustaz Supri muter. Ini anak binaan Ustaz Supri enggak Ustaz? Astagfirullah. Ustaz boleh
lihat sekeliling Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh lihat sekeliling dari gimana nih? Sekeliling. Oh, ini. Boleh sambil perjalanan, Ustaz. Sambil direkam. Ya, di mana? Ya Allah. Oh, itu hidroponiknya sudah. Ya, ya. Itu pokcoy ada. Iya, sistem pokcoy. Oh, iya. Udah berapa bulan Ustaz? Ini baru kayaknya. Ini ya, mau nganter anak mualaf. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada para peserta. Jazakumullah khairan katsir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.